Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini saya ditemenin sama ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Fairuz. Masya Allah kelihatan seger-seger semua ya. Walaupun lagi puasa tapi nggak kelihatan. Sore-sore begini nggak kelihatan capeknya, nggak kelihatan lelahnya karena semuanya menjalankan ibadah Ramadan dengan ikhlas. Ya, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu. Dan hari ini spesial nih. Kita akan kedatangan tamu seorang aktor terkenal yang namanya udah nggak asing lagi. Nanti kalau ibu lihat pasti ibu-ibu mungkin ngambil napas tapi keluarin lagi bu ya. Jangan sampai nggak napas berhenti gitu kan. Nah, siapakah bintang tamu yang akan hadir dan berbagi kisah hatinya dengan kita dalam episode kali ini? Kita saksikan. Siapa yang tak mengenal sosok Tengku Wisnu? Ya, pria yang namanya melejit melalui beberapa sinetron ini tak pernah absen tampil di layar kaca. Dari sejumlah peran di berbagai sinetron, film, iklan hingga seni tarik suara telah ia geluti. Sepak terjang pria asal Aceh ini tak berhenti sampai di dunia entertain saja. Belakangan ini ia juga melebarkan sayapnya ke dunia bisnis. Meski pernah mengalami kegagalan dalam mengembangkan bisnis travelnya, tidak membuat peraih Panasonic Award pada tahun 2009 ini pantang menyerah. Kini ia sibuk menekuni usaha kuliner yang lebih ia sukai. Hal ini tak lepas karena hobinya yang suka makan. Menjadi bintang terkenal, Masuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah orang-orang yang apabila mengimpakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala lam yusrifu wa lam yakturu. Dia tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak juga kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Adapun hamba Allah yang beriman itu adalah yang menafkahkan dengan adil. Menafkahkan pertengahan atau secara wajar. Nah, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita dilatih supaya bisa hidup wajar, bisa hidup sederhana ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau kita lihat di sini kita tetap bisa menjadi orang yang seimbang di dalam hidup. Begitu juga di dalam nafkah. Jangan juga terlalu berlebihan karena di dalam Islam sesuatu yang berlebihan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sendiri tidak suka dan Rasul sendiri benci, maka kehidupan kita jauh dari keridhaan Allah Subhanahu. Dan Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sesungguhnya kita bisa bilang sebagai iktisad, orang yang irit, ya, orang yang sederhana di dalam hidupnya. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam malah kalau nggak ada makanan bertanya sama istrinya, ada makanan nggak hari ini? Kalau istrinya bilang nggak ada makanan, kalau gitu saya puasa. Dan kalau ada makanan apapun, Nabi memakannya dengan suka. Kalau nggak suka, Nabi meninggalkannya tanpa kemudian berkomentar. Ada orang, ya Allah makanan kayak gini, kucing juga nggak doyan, misalnya gitu. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu ya. Padahal Nabi adalah orang yang kehidupannya sangat luar biasa dan beliau adalah contoh suri tauladan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini seperti yang sudah kita saksikan tadi, kita kedatangan seorang aktor terkenal di sebelah saya. Siapa lagi kalau bukan Tengku Wisnu. Bu, nyantai aja kali lihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya. Sehat ya kelihatan. Ya kan? Nah, tadi kan sedikit mungkin udah sempat dengar bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW. Nah, kira-kira Tengku Wisnu ini kan umur masih sangat muda ya, saya panggil aja.
mungkin bisa ceritakan kisah hatinya yang bisa kita ambil sebagai pelajaran di bulan suci Ramadan ini. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Ustadz. Ya. Kalau menurut saya, Rasulullah dan para sahabatnya itu adalah orang-orang kaya. Itu adalah orang-orang kaya tapi mereka bersikap sederhana. Jadi ini yang patut kita contoh. Karena apa? Kalau misal kita menjadi orang kaya, menjadi muslim yang kaya, tapi kita bersikap sederhana, kita bukan hanya bisa umroh, tapi kita juga bisa mengumrohkan orang. Allah. Kalau kita menjadi muslim yang kaya, tapi kita bersikap sederhana, kita bukan hanya bisa sekolah, tapi kita bisa menyekolahkan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita. Kalau kita menjadi muslim yang kaya dan bersikap sederhana, kita bukan hanya bisa sholat di masjid, Ustadz, tapi kita bisa membangun masjid juga kan. Jadi kalau saya sendiri mau jadi seperti itu, Pak Ustadz. Menjadi muslim yang kaya, tapi bersikaplah sederhana. Itu, Pak Ustadz. Ini luar biasa ya, Bu ya. Ibu paham nggak? Jadi ini satu pernyataan yang menurut saya luar biasa. Mereka sebetulnya kaya, tapi tidak menampakkan kekayaannya. Mereka hidup ya dalam batasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Karena mereka kalau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat luar biasa. Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, ini adalah pelajaran yang pertama. Dan orang baru bisa tawadu dan juhud. Ya, artinya dia sebetulnya kaya tapi tampil biasa aja. Itu memang kalau udah kaya dia baru bisa juhud. Ya, juhud itu adalah ya dia tidak tampak terlalu mencintai dunia. Ya, kalau orang miskin bilang, "Ustadz, lihat saya ini juhud." Mereka bukan juhud, kepaksa. Emang adanya itu gitu kan. Tapi kalau Tengku Wisnu misalnya bisa beli mobil yang seharga 8 miliar. Amin. Tapi beliau cuman beli yang 500 juta. Itu namanya juhud. Bukan cuma bisa sekolah tapi juga bisa nyekolahin orang. Bukan cuma bisa umroh tapi juga bisa ngumrohin orang. Kayak ibu-ibu di sini juga nih kayaknya orangnya sederhana semua ya Bu ya. Kayaknya emasnya yang 2 kilo, 7 kilo gak dipakai ke sini ya Bu ya. Karena gak enak juga melukai orang lain ya kan. Pemirsa Kisah Hati dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang ada di sini. Kisah Hati akan kembali lagi tapi setelah yang satu ini.